Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami perwakilan dari kelompok 4 akan melakukan wawancara UMKM dari kecil hingga besar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daniel dan Berita, MPM 2411031112. Saya dan Ferdian Saputra dengan NPM 2451031014. Saya Desi Aditya Zara dengan NPM 2411031011. Saya Zaki Wiranarendra dengan NPM 2411031015. Saya Naulia Nur Rahma dengan NPM 2411031064. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Pradipta, NPM 2411031112, perwakilan dari kelompok 4. Kali ini saya akan mewawancarai UMKM kecil. Izin mewawancari ya Mas ya? Jadi bisa perkenalkan nama dulu sama usaha apa yang gitu? Nama saya Muhammad Ali Ridho, saya usaha berdagang sate di Perumahan Bekendat. Bisa nih diceritakan sedikit tentang bisnis Anda, apa produk atau jasa yang ditawarkan? Saya menjual produk olahan yaitu sate ayam di Perumahan Bekendat. Oke. Bagaimana sih proses produksi sate itu? Ya, mungkin berawal dari pasar ya, kita beli ayam utuh atau daging celet, lalu kita potong, terus kita tutup menggunakan lidi khusus. Ya, setelah itu kita bisa jual. Sederhana. Bagaimana strategi pemasaran yang Anda gunakan agar produknya laku? Strategi utama yang saya lakukan itu dari mode to mode. Jadi saya memprioritaskan pelanggan utama saya untuk mempromosikan ke teman-teman lainnya. Saya juga menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Oke. Nah, yang terakhir nih, apa harapan Anda ke depan terkait perkembangan bisnis Anda? Ya, pasti saya berharap bisnis saya semakin maju dan semakin berkembang untuk ke depannya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya dari Ferdian Saputra, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini ada teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Zaki Wiranarendra, perwakilan dari kelompok 4. Kami di sini akan mewawancari tentang fotokopian ini. Maaf sebelumnya, ini mau wawancarai. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Sebelumnya, boleh perkenalkan Pak, nama Bapak siapa dan nama toko ini apa Pak? Nama saya Budi. Nama tokonya Utama Komputer. Oke Bapak. Langsung ngayak ke pertanyaannya ya Pak. Ya, Bisa ceritain sedikit tentang bisnis Bapak dan jasa utama apa yang ditawarkan kepada masyarakat Pak? kalau bisnisnya tentang percetakan. Kalau jasanya, jasa ini benerin skripsi, ngedit penulisan. Terus kalau apa namanya? Yang di data-data ini, data yang kita pakai, doktrin, jilid, fotokopi, jual ATK, dan lain-lain. Berguna banget Pak itu Pak buat anak kuliahan Pak. Ya, sasarannya emang mahasiswa. 80%. Jadi mahasiswa. Untuk selanjutnya Pak, apa yang menginspirasi Bapak untuk memulai usaha ini? Karena dari segi peluang. Kalau di kebutuhan ini memang peluang kita ke bisnis cetak. Baik itu ngetin, baik itu fotokopi, ATK, atau pembuatan jilikan skripsi ya, bukan buat skripsi ya. Skripsi, tugas, dan lainnya. Itu
pasar yang bagus di situ kalau untuk di daerah daerah universitas. Nah, selanjutnya Selanjutnya itu Pak, bagaimana sih Pak strategi pemasaran yang Bapak gunakan untuk menarik para pelanggan di sini Pak? memang kita pendekatan ke konsumen, gaya bicara, terus apa namanya dari bisa dari sosial media, tidak pakai Facebook atau dari snap WA, kan lebih mudah diterima sama orang-orang yang zaman sekarang gitu. Karena teknologi itu harus benar-benar dimanfaatkan, kami dimanfaatkan tuh adanya itu ya seperti itu aja. Ya udah Pak, makasih ya Pak. Sama ya. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desi Alivia Zahra dengan NPM 2411031011. Sekarang aku dengan rekanku. Nama saya Hana Lianur Rahma dengan NPM 2411031064. Kami akan melakukan wawancara di perusahaan besar, yaitu perusahaan artistik. Selamat menyaksikan. Mohon izin Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Desi Alivia Zahra dan rekan saya Hana Lianur Rahma. Kami mahasiswa dari Universitas Lampung, program studi akuntansi strata 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mohon izin kami mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah pengantar bisnis untuk mewawancari beberapa UMKM dan juga perusahaan besar. Mohon izin Pak kami untuk mewawancari Bapak dan minta waktunya sebentar. Baik Pak, saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Mohon Bapak untuk dapat memberikan jawaban dan juga tanggapan. Sebelumnya, boleh untuk Bapak ceritakan sedikit tentang bisnis Bapak dan produk apa saja yang ditawarkan dalam bisnis ini. Bisnis yang di sini. Oke. Kalau produk itu banyak. Ada produk kaligrafi, ada produk figura, ada produk souvenir, ada produk cenderamata, macam-macam, ada produk lukisan. Yang jelas kaitannya dengan seni dan pendidikan. Oke. Papan tulis juga kami produksi. Selanjutnya, kenapa Bapak memilih untuk membuka usaha? Yang pertama, setelah saya melakukan investigasi survei lapangan, ternyata di Lampung itu bisnis ini belum banyak dan namanya ada beberapa. Saya pikir dari situ ada pasar yang sangat luas karena kaitannya bisa dengan kaligrafi ini bisa masuk ke rumah tangga, ke perkantoran atau kemana aja. Terus kalau alat peraga pendidikan ya kita sama-sama tahu dunia pendidikan selama sekarang ini kan sangat mobile ya, sangat mobile dan pasti itu banyak alat peraga. Saya pikir di situ di pasar itu yang kelihatannya kecil aja, saya yakin itu sebenarnya pasar yang besar dan punya kontinuitas yang tinggi. Berarti peluangnya sangat besar sekali ya Pak ya? Oh ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja tantangan pada saat Bapak pertama kali membuka usaha ini? Tentunya memang membuka pertama kali itu bukan hal yang mudah. Artinya begini, segala sesuatu harus diperhitungkan, terutama SDM. SDM itu bukan cuma SDM manajemen atau keuangan, tapi SDM bagaimana kita bisa meng-create produk yang mampu dan diterima oleh pasar. Yang punya kualitas, yang punya standarisasi minimal standarisasi nasional. Kalau bisa standarisasinya internasional. Karena kalau bicara peluang, keinginan konsumen itu nomor satu. Selama kita bisa penuhi keinginan pelanggan, pasti barang kita laku. Untuk pertanyaan keempat, apa yang menginspirasi Bapak untuk memulai usaha ini?
Inspirasinya itu kalau soal kaligrafi tentunya kaitannya dengan agama. Paling tidak dari situ kita bisa menjaga rasa spiritualitas kita baik terhadap diri kita sendiri atau orang lain. Yang kedua, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari produk-produk yang produksi di sini yang punya hubungannya dengan keperluan masyarakat yang lebih luas. Seperti itu. Untuk ini mungkin sedikit agak dijelaskan ya Pak ya. Kira-kira bagaimana sih Pak proses produksi beberapa barang-barang yang ada di sini dan berapa lama kira-kira waktu dalam proses produksi dan juga distribusinya? Kalau proses produksi antara satu barang dan barang yang lain itu berbeda-beda, tergantung tipe dan pesanannya atau karakternya. Kalau yang kayak di dinding itu misalnya, mungkin itu cuma makan waktu produksi 1 hari bisa produksi 10 biji. Tapi di sisi lain misalnya kayak yang barang-barang di bawah ada pelakat yang habis dikriat khusus, mungkin 1 hari hanya jadi 2 gitu. Dan itu nggak bisa diproduksi secara asal-asalan karena yang namanya seni itu mengandung kaidah ketertarikan yang tinggi. Jadi barang itu harus punya inner beauty, bukan sekedar barang dicetak masalah. Menurut Bapak, apakah Bapak menghadapi tantangan dalam membuat barang-barang yang Bapak hasilnya? Oh iya, kalau tantangan pasti ada. Terutama dari selera konsumen yang berbeda-beda. Terus kadang-kadang konsumen juga tidak memahami maksud atau makna dari produk itu sendiri. Yang saya sebut inner beauty tadi, ada sebuah produk yang kalau dilihat bisa mempengaruhi kondisi psikologis kita, misalnya dari bad mood, dia jadi bisa lebih baik. Nah, makna dari barang itu sendiri ya harusnya konsumen itu tahu. Banyak konsumen yang nggak tahu, cuma lihat oh bagus ya gitu. Saya harus jelaskan seperti apa. Baik, untuk selanjutnya, kan di persaingan ini banyak sekali ya Pak ya dalam pasar. Nah, kira-kira inovasi apa dan ide kreatif apa yang Bapak kembangkan supaya produk-produk Bapak ini bisa bersaing dengan baik di pasar? Yang pertama, yang namanya pasar itu luas. Jadi contohnya gini, kalau kita di Bandar Lampung ya jangan hanya berpikir di Bandar Lampung. Mungkin kita bisa kembangkan ke Palembang, ke Prabu-Muli, ke Kalimantan, kemana itu memperluas pasar kita, itu satu. Yang kedua yang sangat perlu dijaga adalah bagaimana caranya kebutuhan atau kepuasan pelanggan itu dijadikan target nomor 1. Jadi bukan hanya kepuasan kita sebagai produsen, tapi kepuasan pelanggan itu menjadi nomor 1. Dia puas nggak dengan barang itu? Ada pelanggan yang dikasih barang kualitas tinggi, dia masih belum puas karena agak sedikit tidak sesuai dengan selera dia. Nah, di mana selera dia? Ternyata di selera dia di barang yang kualitasnya ada di bawah barang itu. Bisa terjadi seperti itu. Gitu. Jadi tergantung pelanggan itu sendiri. Yang penting dia puas deh. Kalau dia puas, cintailah. Oke, yang selanjutnya bagaimana strategi pemasaran Bapak yang Bapak gunakan untuk menarik pelanggan? Tentunya kalau saya lebih suka jemput bola. Kalau sosial media segala macam itu pasti kami lakukan. Tapi dalam hal ini saya juga menggunakan strategi jemput bola. Kita datang ke mereka, terutama ke instansi atau ke lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dengan universitas. Kalau kaligrafi ini ya kita ada marketing sendiri yang terjun ke rumah-rumah di daerah-daerah gitu. Atau untuk ornamen masjid ya kita kerjasama dengan semakin banyak masjid yang kita kerjasamakan ya semakin bagus untuk pasar kita gitu. Sekarang kan kita ada di era digital ya Pak ya. Tadi kan sudah membahas mengenai media sosial. Kira-kira untuk promosi di media sosial ini apakah bisnis Bapak ini melakukannya atau bagaimana? Oh ya harus, kalau itu harus sosial media itu harus. Mau Instagram kayak mau apa kayak itu namanya, selama itu bisa dijadikan untuk ajang promosi dan itu efektif, lakukan, jangan nggak dilakukan. Kalau sekarang nggak pakai sosial media ya nggak bisa jalan. Gitu. Selanjutnya bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan pelanggan Bapak? Jaga kepuasan dia. Bahkan kalau biasanya
beli barang seperti apa yang saya jual, misalnya kaligrafi atau tulisan, orang tidak memberikan satu garansi kan gitu. Nah, kalau di sini kita berikan satu garansi, biasanya garansinya antara 1 sampai 2 tahun. Nanti setelah 1 atau 2 tahun, biasanya kita hubungi, kira-kira ada kecacatan barang itu enggak. Nah, tentunya dengan syarat dan ketentuan ya, gitu. Nah, cara saya menjaga hubungan sama pelanggan seperti, jadi misalnya dia beli Januari tahun depan akan saya datangi atau saya hubungi seperti apa barang yang dia beli, apa masih bagus apa enggak, punya kelemahan atau enggak. Dengan seperti itu paling tidak kita bisa mengambil satu kesempatan menawarkan, misalnya Pak atau Bu mau beli lagi atau enggak. Untuk selanjutnya, visi dan misi jangka panjang perusahaan Bapak ini yang membuat perusahaan ini semakin maju, kira-kira itu bagaimana Pak? Visi dan misi. Berbisnis itu tidak hanya dengan manusia, atau berbisnis itu tidak hanya dengan hubungan antara orang per orang. Kalau di tempat saya, kalau di sini saya melakukan strategi bisnis pada 3 sisi. Jadi berapapun keuntungan yang ada di sini, maka akan saya bagi 3. Sepertiga itu hanya untuk kepentingan agama. Apapun ini akan saya bagikan untuk itu. Misalnya hasilnya 100, misalnya hasilnya 1,2 miliar. Nanti di akhir tahun saya hitung 400 juta itu khusus alokasi untuk kepentingan agama. Mau ke yatim piatu, mau ke pesantren, mau 30, sepertiganya itu alokasikan dulu ke sini. Sepertiganya lagi gunakan untuk mengembangkan usaha itu. Sepertiganya lagi ya silakan dinikmati. Usahakan mau dinikmati. Gitu. Jadi bukan 2,5%-nya, tapi sepertiganya dari usaha itu. Gitu. Kalau 2,5% menurut saya agak pelit. Selanjutnya, apa dampak dari globalisasi terhadap perusahaan yang Bapak jalankan? Oh, jelas dampaknya besar. Jadi tantangannya adalah kami harus selalu bisa mengikuti teknologi yang ada. Seleranya juga jadi berubah gara-gara globalisasi. Selera orang-orang jadi berubah. Kita harus bisa ngikutin itu. Tantangannya kalau nggak bisa ngikutin selera, jadi kacau. Tinggal zamannya. Iya, orang butuhnya udah cepat, kita masih lambat. Jadi kan ada beberapa karyawan Pak ya yang bekerja di sini. Nah, gimana sih Pak cara Bapak menghandle karyawan-karyawan itu sehingga pekerjaan atau bisnis ini tuh bisa berjalan dengan maksimal dan mendapatkan keuntungan yang sangat baik. Titik tolaknya adalah kita melihat dulu karakter tenaga kerja kita itu. Karakternya seperti apa. Yang kedua, kalau saya menggunakan strategi bagaimana menanamkan sebuah kejujuran dengan karyawan. Karena gini, karyawan ini kerja 8 jam. Ketika dia istirahat sebentar aja, pada jam yang bukan jam istirahat, misalnya 15 menit, kita punya karyawan 10. Istirahat mereka 10 menit satu orang, tapi bukan pada jam kerja. Berarti kita kehilangan 10 menit kali 10. Berarti kita rugi 100 menit. Sementara 100 menit itu kalau digunakan untuk memproduksi mungkin sudah bisa produksi 1 atau 2 barang. Begitu. Kalau dikali sebulan berarti harusnya ada 60 barang ada. Itu 60 barang kita nggak bisa jual. Nah, kalau mereka jujur, itu nggak akan terjadi. Gitu. Jadi kalau orang dulu bilang waktu adalah uang, sebenarnya konsepnya seperti itu. Ketika 10 menit satu orang mencuri waktu, kalau pegawaimu ada 10, berarti kamu kehilangan 100 menit setiap hari. Dan kamu kehilangan 3.000 menit setiap bulan. Yang harus kamu bayar dengan sia-sia. Bayar orang nganggur itu. Kalau usahamu 10 tahun, berapa uang cash yang harus kamu sediakan hanya untuk bayar orang nganggur? Gitu. Nah, itu harus dimotivasi supaya mereka nggak melakukan itu. Nih Pak, tadi kan sudah membahas tentang beberapa strategi dan lain-lain. Mohon izin Pak bertanya, sekiranya Bapak dalam mengatur keuangan
perusahaan ini dan juga mengelola supaya mendapatkan laba yang maksimal dan sesuai harapan, itu strateginya bagaimana, Pak? Yang tertib aja. Kalau memang itu uang masih berputar untuk usaha, jangan dipakai ke pribadi. Terus pintar-pintarlah menahan diri. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali orang yang usaha, ketika ada dana masuk banyak, dia hilang. Dia belanja keperluan pribadi atau belanja pribadi tanpa memperhitungkan apa yang harus dipertanggungjawabkan ke perusahaan. Akhirnya di ujung, loh, duitnya kemana ya? Kok nggak ada sih? Padahal dia pakai juga gitu. Nah, harus tertib di situ. Kalau memang sudah waktunya profitnya sudah disisihkan tanpa mengganggu sirkulasi perusahaan, silakan itu mau gunakan keuntungan itu untuk kepentingan pribadi nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu putaran usaha. Itu aja. Oke, untuk yang terakhir, apa saran Bapak untuk orang lain yang ingin memulai usaha? Bekerja itu bukan sepenuhnya tujuannya untuk mencari keuntungan. Tapi kalau saya lebih memilih bekerja itu untuk bersyukur. Lakukan saja dengan keikhlasan dan kebersyukuran. Nanti untung datang sini. Baik, Pak. Sekiranya itu pertanyaan yang sudah kami tanyakan. Terima kasih atas jawaban terbaik yang sudah Bapak berikan. Sekiranya itu wawancara dari kami. Kalau lebihnya, kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Sekian video wawancara dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.